Sobat Sinergio TV Channel, berjumpa lagi dengan saya, masih bersama dengan Dr. Lily. Kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan obat herbal. Oke, Dok, pertanyaan saya, bagaimana menurut pendapat dokter sebagai ahli farmakologi tentang penggunaan obat-obat herbal pada warga senior? Ya, jadi obat herbal ini mungkin sudah menjadi semacam kekayaan kita ya sebagai bangsa ya. Itu semacam sudah bagian dari budaya. Jadi penggunanya memang sudah selama bertahun-tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, secara empiris turun-temurun ya. Jadi memang banyak yang sudah terbukti bermanfaat ya. Dan campurannya itu sudah ada yang fix, misalnya beras kencur, memang beras dengan kencur itu cocok untuk digabungkan kemudian untuk diminum, misalnya untuk batuk seperti itu ya. Jadi kalau yang secara empiris sudah terbukti aman ya, itu bisa aman dikonsumsi, tapi dengan sediaan yang memang seperti itu. Jadi misalnya sediaannya adalah rebusan itu ya seperti itu gitu, bukan kemudian diubah jadi kapsul gitu. Yang seperti itu aman-aman saja ya. Tapi kemudian kalau jadi obat, nah kalau jadi obat kan berarti berbeda dengan yang digunakan secara empiris di masyarakat ya. Jadi itu sudah jadi kapsul terus diminum seperti obat. Nah itu perlu juga kita berhati-hati seperti kita minum obat gitu ya. Karena untuk suatu zat atau mungkin bahan alam tadi, tumbuhan, itu jadi obat itu mesti ada penelitiannya. Jadi mungkin kalau kita akan minum suatu herbal ya, kita cek dulu, kan sekarang sudah ada internet ya, bisa dicek apakah sudah ada penelitiannya tentang keamanan dari suatu herbal yang akan kita minum. Jadi sebagai dokter, walaupun ahli farmakologi, dokter tidak melarang ya, tidak melarang penggunaan herbal. Tidak, selama itu memang sudah terbukti aman ya. Terbukti, ada uji klinisnya juga ya dok ya? Iya, sampai uji klinis itu yang paling aman, sampai uji klinis. Jadi seperti obat yang biasa kita minum adalah sampai uji klinis. Uji klinis itu artinya sudah diuji cobakan pada manusia, bukan hanya pada tabung reaksi di lab atau hanya pada hewan, tapi memang sampai pada manusia gitu uji klinis itu gitu. Jadi kalau obat yang aman harusnya sampai penelitian sampai ada bukti bahwa aman pada manusia gitu. Oke. Ada pendapat orang mengenai obat herbal, di mana obat herbal itu sebenarnya bukan untuk obat, tetapi seperti penambah suplemen atau untuk melengkapi saja. Nah, menurut pendapat dokter itu gimana, Dok? Iya, jadi itu tergantung lagi obat herbal yang mana ya. Karena memang ada obat yang sudah terbukti secara uji klinis, misalnya bisa menurunkan tekanan darah gitu. Itu dari herbal. Bahkan ada juga yang sudah terbukti bisa bersifat anti cancer misalnya kan. Ada tuh yang sudah lama digunakan, sudah masuk ke ya mungkin sudah disintetik juga, tapi asalnya tadinya dari tumbuhan, misalnya obat cancer yang vincristin, vinblastin itu ya, itu tadinya dari herbal gitu, tapi kemudian dengan penelitian yang panjang akhirnya bisa jadi obat beneran gitu. Tapi kalau misalnya ada juga yang cuma meningkatkan imunitas misalnya ya, itu semacam suplemen. Ada juga yang dari herbal. Oke. Ya. Bagaimana kita sebagai orang awam yang tidak begitu mengerti tentang obat-obat kimia atau herbal menggunakan atau mengkombinasikan obat kimia dengan obat herbal, Dok? Ya. Jadi kalau mengkombinasikan berarti itu ada risiko untuk berinteraksi kan ya. Jadi antara obat herbal dan obat kimia. Jadi untuk menghindari interaksi, jadi interaksi itu ada beberapa tingkat. Jadi interaksi saat kita makan nih sama-sama masuk ke lambung. Nah, itu namanya interaksi di tempat itu ya. Itu kita menghindarinya ya jangan minum bersamaan gitu loh. Jadi misalnya dikasih jeda 2 atau 3 jam sehingga tidak berinteraksi di lambung. Tapi ada juga misalnya interaksi di tempat kerjanya, misalnya sama-sama menurunkan tekanan darah. Nah, itu berarti jangan minum double. Jadi misalnya sudah minum obat penurun tekanan darah yang obat kimia, jangan minum lagi obat herbal yang sama fungsinya, sama efeknya gitu. Misalnya juga apalagi kalau misalnya ini yang pengencer darah nih, ada juga kan pasien jantung itu atau pasien yang sudah pernah stroke minum pengencer darah. Kemudian ada nih ginkgo biloba yang juga efeknya kalau nggak mengencerkan darah melebarkan pembuluh darah. Itu ginkgo biloba itu ada herbal? Herbal ya. Itu nama awamnya apa tuh, Dok? Nama awamnya apa ya? Ginkgo biloba kelihatannya cukup terkenal deh itu ya, atau ginseng misalnya ya, misalnya gitu. Tapi ginkgo biloba beda ya. Nah, itu sama-sama bersifat mengencerkan darah. Kalau di
pakai bersama itu bisa fatal, misalnya bisa stroke ya, nanti malah stroke perdarahan seperti itu. Jadi kalau efeknya sama jangan diminum bersamaan ya, atau kalau efeknya tidak sama biar tidak ketemu bareng di lambung atau saluran pencernaan, jangan diminum secara bersamaan waktunya. Oke. Gitu. Jadi Sobat Sinergio TV, kita harus waspada atau berhati-hati dan berkonsultasilah kepada dokter pribadi masing-masing pada saat menggunakan obat-obat kimia ataupun menggunakan obat-obat herbal. Which is semuanya itu baik asal ada takarannya ya, Dok ya. Iya, betul. Dan ada aturan mainnya juga Ya. supaya berfungsi dengan baik. Ya, dan kita harus tahu tentang khasiatnya ya, khasiatnya. Jadi kalaupun sama-sama berkhasiat tapi kalau kelebihan jadi tidak baik juga. Oke. Ya.